Bayangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman dengan detail yang mengejutkan. Siapakah yang dapat bertahan? Kabar baiknya, Alkitab dipenuhi dengan cerita-cerita mengenai konsekuensi dosa dari manusia dan peristiwa penghakiman yang mengakhiri kejahatan dunia pada saat itu, seperti air bah dan juga Sodom dan Gomora. Selama beberapa pekan ke depan, kita akan mengeksplorasi kebenaran dalam firman Tuhan untuk menemukan Kristus sebagai landasan dan juga tujuan akhir dari semua upaya pembelajaran nubuatan kita. Mari kita diskusikan pelajaran Sekolah Sabat ke-10, kuartal kedua tahun 2025 dengan topik Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya senang sekali melihat antusias para saudara-saudara sekalian dalam mendukung dan mendoakan pembelajaran firman Tuhan melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Saya sering terheran-heran masih melihat nama baru yang muncul dalam kolom komen, padahal program ini telah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Jadi izinkan saya untuk membacakan nama-nama baru yang muncul di pekan lalu tanpa mengurangi penghargaan kami tentunya kepada para pemirsa yang secara rutin mengikuti program ini. Seperti Thomas Hadi, Medina Yenusi di Perkumpulan Mariat Sorong, Arni Prastuti, 6 Hari dari Gorontalo, Sutrisno Simon yang mengatakan, salam rinduku untuk hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo. Terima kasih sangat menambah iman pengenalan akan Allah. Tadi 6 Hari dari Gorontalo mengatakan, tak ada yang adil, hanyalah Allah itu sendiri. Terima kasih sudah mengungkapkan pemikiran dan juga hal-hal yang diambil, poin-poin penting dari pelajaran pekan lalu. Berikutnya ada Joseph Kundayong dari Sabah, Malaysia yang mengatakan, apa yang menjadi harapan terbesar kita adalah kita akan bertemu muka dengan muka Tuhan Yesus Juru Selamat yang rela mencucurkan darahnya di atas kayu salib agar kita akan dapat masuk ke kerajaan surga di mana tiada lagi ratap tangis dan perpisahan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan Yesus atas cintamu kepada kami semua. Itulah ajakan dari Bapak Joseph Kundayong yang mulai memvisualisasikan apa sepertinya akhir dari semua perjuangan kita ini ketika kita melihat Yesus muka dengan muka nanti. Terima kasih untuk ajakannya, sangat indah. Semoga menguatkan pengharapan dan juga iman kita. Berikutnya, Pradona Sirait, Witfidi Even Sinaga, Foni Ubuh, Michael Manawan, Dren Aren dari Sabah, Malo Billy, Tante Mada yang mengatakan, saya mau belajar, tetapi saya baru belajar ini. Salam kenal. Tidak apa-apa Tante Mada, kami sangat menyambut kehadiran semuanya, apakah yang baru mempelajari Alkitab, ataupun yang sudah sering mempelajari Alkitab, ataupun yang baru mengejar mempelajari Sekolah Sabat di hari Jumat malam ataupun Sabtu pagi. Saudara-saudara, tetap kami sambut untuk mempelajari firman Tuhan. Berikutnya, Edward Samanui, Roinda Sitinjak dari Jambi, Yohanes Suwarno dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Empu Pamelo Muria mengatakan, sudah bagus sekali, tinggal suaranya yang kurang atau peralatan saya yang terganggu, katanya. Semoga kita akan sama-sama berusaha supaya audio terjaga demi pembelajaran kita. Berikutnya, Olendus Tutorial dari Gereja SDA Lahat Batu, ini di Sabah, Malaysia. Dan juga terakhir, nama baru ada Roy, Gereja SDA Toboh Baru, Keningau, Sabah. Terima kasih sekali, sebenarnya masih banyak nama-nama yang lain yang tidak saya sebutkan di kali ini, tapi itu menambah kegembiraan dan juga kemeriahan dari kebersamaan kita. 3 komen lagi yang saya akan bacakan sebelum kita lanjut untuk diskusi kita, karena komen ini sangat spesial menurut saya. Dari Bakti Suwantoro mengatakan,
Saya terharu Pendeta Manopo mendengar pengharapan setiap tanggal 25. Ini tanggal gajian, saudara. Apalagi nanti pengharapan Yesus yang pasti. Setiap hari kalau saya pengharapannya adalah siang lelah, malam istirahat. Lelah bagi pekerjaan Tuhan melalui keadaan saya tinggal, lalu malam tiba. Jadi ajakan beliau adalah, orang Advent jangan hari ke-7 saja, tapi mari kita hidup sebagai orang Advent 7 hari. Waktu yang kita pakai sendiri itu sedikit, tetapi apa yang kita kerjakan sangat-sangat diberkati dan tidak sia-sia. Terima kasih Bapak untuk ajakannya. Berikutnya, Om Wilson mengatakan, Shalom, terima kasih atas diskusinya. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Tuhan melalui channel ini. Banyak memberikan manfaat rohani bagi saya dan menambah wawasan tentang kitab Mazmur yang selama ini dipelajari hanya sebatas buku sastra, lagu, puisi. Ternyata kitab ini juga sebagai sebuah nubuatan tentang akhir zaman. Semoga channel ini dan juga para narasumber diberkati Tuhan. Terima kasih, itu juga yang saya pelajari secara pribadi dengan memasangkan kitab Wahyu dengan kitab Mazmur. Sangat indah. Terakhir, dari Grace Mokalu mengatakan, puji Tuhan, saya tidak pernah absen dalam mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini karena sangat menguatkan dan menginspirasi. Terima kasih para narasumber dan moderator yang selalu setia melayani. Tuhan kiranya selalu memberkati. Tuhan juga memberkati Ibu Grace Mokalu dan juga saya percaya pasti video ini sudah dibagikan kepada sanak saudaranya supaya berkat ini menjadi dinikmati oleh banyak orang lagi. Untuk lebih terlibat dan juga tidak melewatkan video ini, maka saya mengajak saudara untuk like video ini, mensubscribe kepada kanal YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng untuk notifikasi program-program yang sudah naik di YouTube, dan juga untuk membagikannya ke sosial media Anda. Tidak lupa, layanan doa tersedia pada nomor di bawah ini. Jadi boleh disimpan ataupun difoto supaya kemudian bisa didoakan, dikuatkan, dan juga pertanyaan saudara bisa kami jawab seputar Alkitab. Sesaat lagi kita akan memulai diskusi kita, di mana tentunya kita akan memulai dengan doa. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat dua narasumber kita, yaitu Bapak Morgan Siagian, Direktur Penerbitan Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Yohanes Dolok Saribu, Direktur Roh Nubuat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat datang. Shalom Ivy dan pemirsa. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Saya mau berterima kasih dulu karena sudah datang Bapak-Bapak ini di studio ini. Kita akan membahas sebelumnya, akan santai-santai mengobrol terlebih dahulu, karena kebanyakan ketika mempelajari nubuatan, pasti kita akan melihat sejarah juga untuk melihat apakah itu sudah terjadi atau belum. Akhirnya saya mempunyai pertanyaan seperti ini. Waktu dulu di SD ataupun SMP dan SMA, kira-kira ada pelajaran sejarah Indonesia apa yang sampai sekarang masih berkesan di hati? Karena itu pasti ada kaitannya dengan mungkin pengalaman pribadi, begitu ya, atau dari mana kita berasal. Dan ini saya terinspirasi karena pekan lalu saya mengantar tamu ke Borobudur. Nah, waktu di Borobudur, waktu itu Presiden Prabowo akan menyambut Presiden Macron. Jadi Borobudur ditutup, jadi sejarah ataupun tulisannya terbatas. Jadi apa yang saya ingat, itulah yang saya beritahukan kepada tamu tersebut. Jadi saya mau bertanya, saya arahkan kepada Bapak Siagian terlebih dahulu, apa sejarah Indonesia yang masih diingat sampai sekarang, Pak? Ya, sejarah Indonesia yang paling saya ingat ialah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dahulu kala dengan menggunakan alat perang mereka adalah bambu runcing. Seadanya. Seadanya. Ini sangat luar biasa. Ya, bambu runcing. Jadi kalau dulu adalah bambu runcing sederhana, itu dapat memenangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kalau kita belajar firman Tuhan, Alkitab adalah senjata kita. Betul. Untuk memenangkan iman kita untuk setia kepada Yesus. Betul. Apalagi saya lihat Bapak Siagian kan berlatar belakang penginjil literatur. Dengan buku bisa jadi senjata ya Pak ya? Ya. Memenangkan orang bagi Yesus. Amin. Terima kasih untuk semangat perjuangannya. Kalau Pendeta Dolok Saribu, apa yang masih diingat Pendeta? Boleh diceritakan?
Bagus. Jadi bicara penginjil literatur, saya juga Iya. anak penginjil literatur. Nah, itu dia. Jadi sejarah menyatakan dalam pergerakan gereja Advent khususnya, majority kita punya penetrasi itu dari penginjil literatur. Termasuk yang datang ke Indonesia. Iya. Penetrasi yang masuk ke Indonesia melalui penginjil literatur. Penginjilan ketika pertama kali mau dibuka, itu melalui penginjil literatur. Buka rumah percetakan Iya. di Sukabumi, dan seterusnya. Bagi saudara yang mau tahu tentang bagaimana pergerakan sejarah gereja Advent, nantikan sesi berikutnya tentang penginjilan. Iya. Nah, mungkin yang ditanya sejarah ya. Sejarah Saya Indonesia. masih kecil, Ivy. Itu di rumah kami nggak ada televisi, listrik pun tak ada. Jadi kami suka pergi ke rumah tetangga agak jauh. Jadi beberapa orang kami satu kompleks. Tengah malam, tahu ngapain? Nonton film G30 SPKI. Apalagi kalau sudah September ya, pasti di tiap malam itu diulang. Ya, di malam itu kami nonton. Nah, wah kami film yang sama sih. Iya. Tapi diputar tiap tahun, tapi sekarang nggak ada lagi. Maksud saya adalah mereka siap mati demi membela Pancasila dan negara ini. Bagaimana dengan kita ya? Siapkah kita juga berkorban segalanya untuk membela Yesus dan Juru Selamat kita? Ini menarik ini kan. Jadi saya pikir banyak hal dari sejarah, makanya saya suka sejarah. Iya. Kalau ini topik program kita renungan, saya rasa sampai di situ bisa ditutup. Amin. Tapi karena ini sekolah Bisa sahabat, ditutup. kita harus lanjut karena kita belum melihat pelajaran kita dalam yang pekan ke-10 ini. Sebelumnya saya mau lanjut membacakan ayat inti dari pelajaran kita yang ke-10 sebelum nanti Pendeta Yohanes Doloksaribu akan membuka diskusi kita di dalam doa. 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, untuk waktu yang indah kami dapat kembali mempelajari, mendiskusikan, dan membahas bersama pelajaran Sekolah Sabat. Hadirlah bersama dengan kami dan pemirsa dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saya rasa bagi pemirsa yang sudah mempelajari pelajaran pekan ini, sudah pasti tahu kenapa alasan saya membuka diskusi ini dengan topik sejarah. Karena kita akan melihat peristiwa-peristiwa di zaman lalu yang akan menjadi sebuah gambaran bahwa akhir zaman nanti kira-kira pengalaman rohani kita akan mirip beti-beti kalau zaman sekarang. Bapak Pendeta tahu beti-beti? Yoi. Yoi. Beda tipis begitu ya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu. Sebenarnya ada 2 peristiwa besar yang kita akan cover dalam pelajaran ini. Kalau tidak cerita mengenai Nabi Nuh dan juga air bah, cerita mengenai Sodom dan Gomora. Pertama kita akan mulai dengan Nabi Nuh. Bapak Morgan Siagian bisa jelaskan kepada kita, menurut pelajaran kita, ada persamaan sikap orang-orang nanti yang tinggal di akhir zaman, termasuk sekarang kita gitu ya, ada persamaan sikap dengan mereka yang dulu tinggal di zaman Nuh. Dan sikap ini, sesuai judul hari Minggu, membuat anak domba murka. Sikap apa itu Pak Siagian? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana di zaman Nuh, maka orang-orang yang mendengar Nuh berkhotbah itu, bayangkan 120 tahun, ya, itu sudah cukup lama dan mereka sudah tahu, ya, itu sudah tahu. Jadi kenapa mereka tidak bisa masuk ke bahtera itu dan selamat? Itu adalah sikap mereka itu, kalau bahasa gaulnya cuek. Ya, acuh tak acuh begitu ya. Ya, sudah tahu tapi tidak mau tahu begitu. Nah, begitu juga nanti sekarang ini. Ya. Sikap yang sama akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ini merupakan peringatan yang pertama, bahwa kita yang dari pekan ke pekan mempelajari nubuatan, sudah tahu kan berarti kita kan apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan sampai nanti pada saat itu terjadi,
wah pura-pura tidak tahu gitu ya, ini apa, tapi itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di hati kita. Bahwa Betul. mungkin secara pikiran sudah di luar kepala ini semua topik-topik ini, tetapi di hati kita tidak berpihak kepada Tuhan. Terima kasih sekali untuk pembukaannya. Saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan pertama di hari Jumat, karena ini bisa dilanjutkan untuk direnungkan atau didiskusikan di UKSS masing-masing. Pertanyaan nomor 1 hari Jumat mempertanyakan, jadi bagaimana kita bisa tinggal di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia? Seperti itu, supaya membantu kita untuk tidak hilang di tengah zaman, begitu ya. Pelajaran hari Minggu juga menyatakan orang-orang yang lengah seperti yang ada di zaman Nabi Nuh dan juga yang di akhir zaman, itu adalah orang-orang yang hilang, begitu ya. Tapi dia menghilangkan diri sendiri sebenarnya. Pas sekali Pak Siagian, saya mau lanjutkan dengan satu pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa. Mungkin para pemirsa tadi sudah agak bingung, oh biasanya ada pertanyaan. Kali ini saya mau sambungkan dengan pelajaran. Pertanyaan yang pertama ini datang dari saudara Karmel Sihotong yang menanyakan, ketika kita melihat dan mengetahui bahwa ada kejahatan di mana-mana, sepertinya yang tertulis di Wahyu 22 ayat 11 itu sedang terjadi. Apakah benar? Itu yang pertanyaan pertama. Lalu dilanjutkan, kalau itu benar, berarti tandanya sebentar lagi imam besar akan selesai tugasnya di bilik yang maha suci, artinya Yesus sudah akan datang, dan akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Apakah seperti itu, Bapak? Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan ini dikatakan Wahyu 22 ayat 11 ya. Saya akan bacakan Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah sekarang apa arti ayat ini? Ya. Apa maksudnya barang siapa yang jahat? Karena kita belajar nubuat, yang paling terkenal di dalam Alkitab ini adalah kalau belajar nubuatan, maka kita akan belajar buku Wahyu dan Daniel atau Daniel dan Wahyu. Ya, karena Wahyu yang dipertanyakan tadi, maka coba kita baca lagi dalam buku Daniel. Ya, kalau kita perhatikan di dalam buku Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 ya. Di sini dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini adalah orang jahat itu adalah orang fasik. Jadi tingkat kejahatan itu kelihatannya kalau dia jahat seolah-olah masih bisa bertobat dan diampuni. Ya. Tapi kalau orang fasik, ayat ini katakan dia tidak memahaminya. Sama seperti awal pelajaran kita tadi. Ya. Pura-pura tidak tahu. Lebih bahaya orang yang seperti ini, seperti ia percaya, tapi tidak percaya. Jadi kalau dikatakan apakah masih bisa kita bertobat? Ya, apakah ada kesempatan? Nah, jangan lupa kita sedang belajar nubuatan. Ini sudah ditulis jauh sebelumnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya seperti ini, dia kan masih hidup, masih ada sekarang. Maka dia masih ada kesempatan kalau kita itu merasa bahwa kita jahat. Ya. Saya juga merasa apa? Tidak benar. Artinya jahat, manusia semua berdosa, itu maksudnya. Ya. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, setia kepadanya,
mengakui dosa-dosa kita, berubah di dalam kehidupan kita, lebih setia kepada Yesus, Dia akan mengampuni kita. Tetapi kalau terus-menerus tingkatan kita menjadi fasik, maka nanti kita akan ketemu yang namanya adalah pintu kasihan tertutup. Ya, kalau sudah pintu kasihan tertutup, dikatakan namanya juga sudah tertutup. Ya, itu akan kita kaitkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah sejarah Nuh. Kenapa sejarah Nuh? Coba kita bayangkan berapa lama Nuh berkhotbah memberikan waktu, tetapi mereka tidak mau bertobat. Sehingga tiba waktunya untuk masuk ke dalam bahtera itu, maka mereka melihat, wah sudah terancam ini, mati kita. Coba berenang, maka pintu itu, bahtera itu sudah tertutup, itu juga menjadi namanya pintu kasihan tertutup. Terima kasih. Pas sekali Pak Morgan Siagian tadi berhenti di situ karena pertanyaan berikutnya nanti akan nyambung Pendeta Dolok Saribu. Tapi sebelum saya ke Pendeta Dolok Saribu, saya mau mengingatkan pemirsa kalau ada pertanyaan sambil didengarkan diskusi ini, boleh silakan dimasukkan ke kolom komen supaya tidak lupa. Kalaupun ada pendapat dan juga pemikiran, perenungan pribadi yang akan menguatkan saudara-saudara yang lain, silakan juga dicantumkan di kolom komen. Saya juga pribadi senang melihat komen-komen tersebut. Jadi Pendeta Dolok Saribu dan juga Pak Siagian kalau ada waktu bukan hanya melihat videonya, ke bawah sedikit gitu ya, melihat komen-komen dari pemirsa juga. Ya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa sepertinya sudah lama Nuh berkhotbah gitu ya, tapi tidak turun-turun juga hujan yang dikhotbahkan itu. Akhirnya beberapa orang berpendapat bahwa kalau nubuatan ini lama tidak terjadi, berarti nubuatan tersebut salah. Itu kata orang pendeta. Saya mau tanya pendapat pendeta mengenai hal ini apa, tapi sebenarnya isu yang penting di bawahnya adalah perspektif kita, karena kesannya ini sedang ditunda. Jadi harusnya sikap kita seperti apa mengatasi penundaan ini? Silakan. Baik, ini pertanyaan menarik ini ya. Tapi coba kita lihat ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 3 mulai. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Apa ejekannya? Kata mereka ayat 4, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita sudah meninggal, sampai sekarang pun katanya segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit bumi telah dijadikan dan seterusnya. Apa ejekannya? Udah cerita lama gitu ya. Saya dulu masih kecil di gereja, saya besar di Sulawesi. Iya. Ada anggota sampai mau nanam kelapa sawit, kelapa bukan sawit, kelapa untuk kopra. Itu kan 30 tahun. Kau bilang Yesus mau datang, tapi kau tidak tanam, kau tanam lagi kelapa untuk kopra. Nggak percaya kau Yesus mau datang, sudah mau datang. Sampai sekarang nggak datang-datang, kan orang pikir, ini isapan jempol. Dari dulu sampai sekarang pengejek-pengejek. Siapa pengejek-pengejeknya? Mereka yang tadinya ada di dalam kebenaran. Mereka yang tahu. Mereka yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Lalu mereka mulai ragu, Yesus mau datang. Ini masalah. Kenapa masalah? Karena dewasa ini, dunia Kristen modern sudah coba mulai mengajarkan bahwa kedatangan Yesus itu adalah secara spiritual. Maksudnya adalah, ya Yesus datang, ada kedamaian di hati kita. Kita seperti saat ini, jadi jangan harapkan katanya ada langit dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Nah, sudah sampai berada pada kesimpulan itu. Karena saya pernah sengaja saya ikuti kuliah umumnya. Ada seorang profesor perjanjian baru dari Amerika menjelaskan hal itu. Saya pikir, saya coba bicara. Waktu itu saya bilang, bolehkah saya beri kesempatan
barang 5, 10, 15 menit untuk menjelaskan bahwa sorga yang Anda maksud, kedatangan yang Anda maksud tidak seperti yang dijelaskan Alkitab. Saya mau menjelaskan bahwa Yesus itu datang secara fisik, harafiah, dapat dilihat, dan pre-milenium. Cuman tidak diberi kesempatan. Itu maksud saya. Jadi jangan berpikir bahwa masih lama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya kan? Masih sama di ayat yang ke-12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 11 dan ayat 12. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi, kalau kita hanya menantikan, ya memang rasanya kok lama. Karena menunggu adalah pekerjaan paling membosankan. Apalagi menunggu dilamar. Betul enggak pemirsa? Pacaran sudah 5 tahun. Kalau kredit mobil sudah lunas. Tapi enggak kunjung-kunjung datang lamaran itu kan. Nah, jadi ini bukan hanya menunggu. Tapi mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana caranya mempercepat? Hanya satu nubuatan lagi yang belum digenapi. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kita menunggu itu, bukan? Betul. Setelah Injil diberitakan. Jadi bagaimana caranya? Harvest 2025. Baik. Menginjil. Jangan hanya menunggu. Jangan datang gereja hanya datang duduk diam dengar pulang. Itu bukan gereja. Kalau datang duduk diam dengar pulang, lalu potluck, pulang, itu namanya arisan. Arisan. Bukan. Jadi pastikan kita menginjil. Harvest 2025. Baik, terima kasih sekali Pendeta Dolok Saribu. Ada satu pertanyaan pemirsa yang akan saya kaitkan dengan itu. Siapa tahu itu pertanyaan Anda, jadi mohon ditunggu, kita akan kembali sesaat lagi. Shalom and welcome to Universitas Advent Indonesia, an Adventist Christian school for a greater future. We prepare students from around the world to start building faith, character, and obtain intelligence to achieve greater success after graduating from Universitas Advent Indonesia. Now, let's stay tuned and know more about Universitas Advent Indonesia. Universitas Advent Indonesia was first established on November 29, 1929 with the name of Opleiding School der Advent Zending. It started out as a training center in Bandung area of Cimindi region. With the first 10 students, this was the breakthrough in the world of Christian education. Universitas Advent Indonesia teaches students how to be more than just an influence in the classroom. They are also taught Christian values to develop moral characters, which they will use in their workplace. Universitas Advent Indonesia has an environment and facilities that will support student needs in education field. In this campus, students will acquire knowledge both theoretically and practically, and their skills will be developed in accordance with their fields of study. Universitas Advent Indonesia cares about the food you consume and provides a vegetarian menu at the campus's cafeteria. Universitas Advent Indonesia is proud to have its own library that is well equipped and constantly updated to meet the academic needs of our student and faculty members. Even though Indonesia is home to many other exceptional libraries, we believe that our library stands out from the others because of its distinctive advantage and benefits. It is magnificent that our library has a strong emphasis on technology and innovation. We
We have invested heavily in digital resources and tools such as online databases, e-books, and e-journal, which are accessible to our users from anywhere and at any time. Our library gives our student and faculty members access to cutting-edge software and tools for research, enabling them to perform outstanding studies. Universitas Advent Indonesia, not only developing students' thinking ability, but also supporting physical abilities. By providing sport facilities such as basketball court, volleyball court, badminton court, soccer field, and tennis court. Universitas Advent Indonesia offers dormitories to students who desire to live near to campus. Men and women have separate dormitories. It teaches students self-discipline through activities like group exercise every Sunday morning and the daily prayer routine in the morning and afternoon. There are also a lot of other engaging dormitory activities that allow students to have experienced the joy of spending time with friends from various backgrounds and regions. UNAI provides 6 faculties. Faculty of Philosophy, Faculty of Nursing, Faculty of Information Technology, Faculty of Economics, Faculty of Mathematics and Natural Science, and Faculty of Teachers Training and Educational Science. Apart from being active on campus, Universitas Advent Indonesia helps students achieving other academic achievement and being active outside of campus. We have achieved numerous milestones, including becoming the province champion every year since 2022, winning the silver diploma from PSM Universitas Advent Indonesia, the Vigilance winning the 3rd place in Campus Integrity Fest at national level, becoming a part of Muri's record with band and as the most participants in anti-drug activities, and much more. Are you interested in learning at Universitas Advent Indonesia? So come join us And studying at Universitas Advent Indonesia. Experience a journey to excellence With Universitas Advent Indonesia. Here, we support students to find part-time job to help them with financial problem for great education. Home with a beautiful campus. Home to unity in diversity. And home for a new spirit for great achievements. Terima kasih masih bersama kami, walaupun tadi kita membahas Harvest 2025, tapi itu belum kesimpulannya. Kita akan kembali ke sana, tapi yang sekarang ada pertanyaan yang mirip dengan pembahasan tadi. Kalau Yesus tidak menunda-nunda dan kita bisa mempercepat, terus nanti ada masa kesusahan, ini kata penanya atas nama Michael Manawan, dia katakan kenapa harus nanti ada kesusahan? Apakah Yesus maunya kita tidak selamat? Begitu akhirnya, silakan pendeta tanggapannya. Oke, saya supaya tidak miskonsep ya. Maksudnya mempercepat ini seolah-olah Allah punya kedatangan, Yesus punya kedatangan tergantung dari manusia. Seolah-olah ada korelasi, padahal yang saya maksud ini adalah kita rasanya kalau kita menginjil, kita rasanya lebih cepat. Menunggu bengong dengan menunggu melakukan kegiatan itu berbeda. Jadi kita menginjil supaya orang lain selamat, kita juga selamat. Itu kesimpulannya. Oke. Yang masa kesusahan. Pertanyaan pemirsa mengenai masa kesusahan. Ya yang tadi ya. Ini menarik ini. Menjelang kedatangan Tuhan, kita baca di Matius 24 mulai dan seterusnya, itu pemirsa bisa cek, ada balas sampar, kelaparan, kesusahan, dan lain sebagainya.
Tapi ini baru permulaan sebelum kedatangan Tuhan. Kalau saudara bisa bayangkan, kalau dunia ini rasanya aman, damai, tidak ada masalah, jangan-jangan nggak mau ke surga kita. Kalau bayangkan tidak ada konflik, tidak ada orang iri, tidak ada orang di kantor saudara berada, nggak ada yang iri, nggak ada yang apa bahasanya menggibah saudara. Ngomongin orang. Ngomongin semua damai, tidak ada masalah. Di sini aja lah kalau gitu. Sudahlah. Tidak butuh polisi, tidak butuh tentara. Iya. Karena tidak ada penjahat, tidak ada orang melanggar lalu lintas, ganjil genap, tidak ada yang berani langgar. Iya. Karena memang semua teratur. Wah, itu sudah sorga. Jadi mungkin bagus juga sebelum kedatangan Tuhan kita hidup di dunia yang penuh kesusahan supaya kita memikirkan sorga. Jadi mari saudara, kita bayangkan ada satu kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita, yang kita bisa raih dengan iman. Kalaupun hidup saudara di sini rasanya susah, menderita, percayalah, ketika Yesus datang, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan tentunya, lebih daripada yang saudara dan saya pikirkan. Tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Terima kasih Pendeta Dolok Saribu untuk tanggapannya. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin sekarang. Saya ke Bapak Morgan Siagian lagi. Tadi Pendeta Dolok Saribu menyarankan supaya kita tidak bosan menunggu kedatangan ataupun penggenapan nubuatan tersebut. Mari kita bekerja bagi Tuhan. Begitu kan ya? Nuh sudah bekerja Pendeta berdekade-dekade. Tapi rasanya orang pikir nggak ada hasilnya tuh. Orang-orang yang dihotbahkan tetap berada di luar dari pintu yang tertutup tersebut. Jadi apakah kita bisa mengatakan Nuh itu gagal? Dan tentunya yang mau saya singgung di sini adalah semangat kita juga. Karena dalam PP, penginjilan perorangan kita, pasti ada momen-momen yang seperti itu juga. Apalagi Bapak penginjil literatur, ada kalanya buku tidak terjual juga kan? Begitu, rasanya lama akhirnya. Silakan tanggapannya Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita simak pelajaran kita ini, Nuh itu tidak gagal. Mari kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Karena iman itu ia persiapkan untuk bagaimana semua orang yang ada di sekitarnya selamat, tetapi anak-anaknya lah yang mempunyai iman untuk masuk ke bahtera itu. Kelihatannya kalau kita hitung memang 120 tahun dia berkhotbah. Yang masuk bahtera itu atau yang selamat berapa orang? 8. Hanya 8 orang. Sehingga ada orang berpendapat, pemirsa, dia gagal hanya 8 orang 120 tahun. Tidak. Kenapa? Karena masih ada yang selamat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kami juga di lapangan sebagai penginjil literatur, kadang-kadang penginjil literatur itu katakan kepada saya sudah pergi ke kantor ini. Tapi mereka tidak beli buku kita. Berikutnya datang lagi teman kita yang lain, datang di kantor yang sama, orang yang sama. Tidak juga beli buku. Akhirnya saya penasaran. Ini kejadian di Bandung ya. Di mana itu? Di kantor ini. Akhirnya kami pergi ke sana. Ketika kami pergi ke sana, kali ini tekniknya berbeda. Biasanya kalau membawakan buku-buku kesehatan, buku kerohanian, dari mana? Dari pelayanan pendidikan kesehatan nasional. Kali ini kita rubah sedikit tekniknya. Karena sudah tahu 2 kali gagal, maka berikutnya dari mana? Dari Home Health and Education Service. Ya, sama saja itu pendidikan kesehatan nasional. Bahasa Inggris. Iya. Untuk apa? Apa tujuannya sebenarnya? Kami menginginkan Bapak dan keluarga sehat. Itu saja tujuan kami. Oh iya? Tentu Bapak tanyakan bagaimana caranya. Ya. Kami buka buku Jantung Kuat Bernapas Lega. Tunjukkan di sana bagaimana
kadar kolesterol. Oh, ini menarik. Ya singkatnya dia katakan, berapa ini? Akhirnya buku dipilih. Itulah pekabaran dari buku-buku kita. Nah, yang berikutnya ini mengenai jiwa. Gagal karena jiwa tidak banyak yang diselamatkan dengan 120 tahun. Berikutnya kami mengadakan juga KKR. Ada satu keluarga yang kami temui sudah 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Setiap diadakan KKR di tempat ini, kunjungan ke satu keluarga ini terus berdatangan. Bahkan membawa buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kami datang ke sana, kami tidak bawa buah-buahan, kami tidak bawa pakaian, kami tidak berikan uang. Yang ada apa? Kami datang di sana membawa buah-buahan untuk dijus karena keluarga ini kurang sehat. Ada yang dikatakan diabetes, ada juga yang stroke. Ya, dalam waktu singkat, itulah mujizat Tuhan. Saya juga menganalisa, boleh jadi bukan oleh karena juice and apple a day will keep you a doctor away, dengan satu apel satu hari Anda tidak butuh dokter lagi. Saya pikir bukan karena hebatnya buah ini, tetapi mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang setia menyampaikan pekabaran itu walaupun berkali-kali dia belum menerima kebenaran itu. Singkatnya, hari Jumat sore dia datang ke gereja. Adakan panggilan. Dia menerima kebenaran. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya melalui baptisan yang kudus. Kenapa? Oleh karena dia sudah merasakan sehat. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak gagal. Saudara-saudara, bila mana kita memperhatikan 1 kali, 2 kali kita merasa gagal, berjuang terus, dan kita akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali. Memang kalau ada cerita, rasanya tidak puas gitu ya. Pengen cerita lagi, pengen mendengarkan hal yang detail lagi. Tapi terima kasih, banyak pelajaran yang kita pelajari tadi, termasuk metode. Mungkin metode kita yang belum tepat, mungkin juga kebutuhannya yang belum tercapai. Harus dicari terus untuk mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Saya mau menyarankan pertanyaan di bawah hari Senin dan juga pertanyaan nomor 2 di hari Jumat untuk melengkapi perenungan kita terhadap topik yang tadi. Sekarang kita beralih ke pelajaran hari Selasa dari cerita Nuh. Kita sekarang beralih ke cerita Sodom dan Gomora. Pendeta Dolok Saribu, dalam waktu yang singkat, bolehkah jelaskan persamaan umat Tuhan di akhir zaman dengan masyarakat yang ada di Sodom dan Gomora pada saat itu? Apa yang membawa murka bagi Tuhan? Baik, kalau baca dalam Lukas 2:17 ayat yang ke-28, sama seperti yang terjadi di zaman Lot, demikian juga kedatangan anak manusia. Demikian pula kelak pada hari anak manusia dinyatakan. Zaman Lot, Sodom dan Gomora. Mungkin apa bedanya dulu ya antara zaman Nuh, orang zaman Nuh dengan orang zaman Lot. Orang zaman Nuh ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Sudah diyakinkan, tapi mereka nggak mau percaya. Makanya nggak ada yang selamat. Orang zaman Lot, ini bukan masalah kepercayaan lagi. Orang zaman Lot, ini lebih kepada kejahatan dan social disorder. Jadi kalau saudara baca kan social disorder banget itu. Bahkan dikasih anak perempuannya nggak mau mereka. Kasih laki-laki baru mau. Nah, dikasih laki-laki baru mau. Makanya namanya Sodom. Begitu. Betul. Jadi kan agak ekstrim. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih bedanya? Bedanya kita ini, kalau tadi saya tidak mau bahas yang tidak percaya. Saya mau bahas adalah ya keadaan saat ini. Internal. Memang immorality ya. Wah, kalau nonton televisi, kadang-kala karena anak saya masih ada yang di bawah umur, saya harus sensor. Karena ada beritanya itu seorang ayah, maaf kata, rudu paksa kepada putrinya, seorang suami, seorang anak memukul atau membunuh ibunya. Wih, kan kejam-kejam.
Saya kalau berita yang sudah langsung saya ganti. Supaya, karena immorality dan social disorder sudah terjadi saat ini dan sangat banyak sekali. Nah, mungkin yang saya mau tekankan bukan itu. Yang saya mau tekankan adalah sehubungan dengan doktrin gereja Advent. Ayat 21. Ya. Kejadian 18 ayat 21. Baiklah aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Apa Tuhan tidak tahu? Kan ceritanya ini, Tuhan terlalu banyak kejahatan di Sodom dan Gomora. Oh, kalau gitu aku turun dulu supaya aku lihat. Kan memang Tuhan turun dengan 2 malaikat. Tuhan turun dengan 2 malaikat untuk mencari tahu betulkah yang terjadi. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Bukan Tuhan nggak tahu. Problemnya bukan untuk Tuhan. Dia tahu. Tetapi malaikat tidak. Penghakiman. Jadi sebelum aku menghukum, aku mengadakan penghakiman pemeriksaan. Itu doktrin gereja Advent. Investigative judgment. Ada pengadilan pemeriksaan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perlu untuk Tuhan? Enggak. Untuk malaikat-malaikat supaya mereka tahu. Dan perlu juga untuk kita supaya kita tahu. Makanya di Wahyu 20 ayat 4, ketika di sorga nanti selama 1000 tahun, kita akan menghakimi orang-orang. Maksudnya apa? Kita mau cari tahu. Tuhan, seperti Abraham kan bertanya, Tuhan, ini kan benar. Ada sekian benar bagaimana? Ada sekian benar bagaimana? Jadi kita bisa menghakimi bukan untuk keperluan Tuhan. Itu doktrin gereja Advent yang saya mau tekankan kepada pemirsa, investigative judgment. Terima kasih sekali, karena memang waktu diskusi kita singkat, tadi saya rasa Pendeta Dolok Saribu sudah menyentuh 2 pertanyaan yang ada di skrip kita pada saat ini, begitu ya. Jadi saya mau tekankan lagi kepada para pemirsa bahwa di cerita Nuh dan juga Sodom dan Gomora bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi peringatan sudah diberikan melalui orang-orang yang Tuhan percayai. Apakah Nuh ataupun Abraham, ada Tuhan sendiri yang turun dengan malaikatnya, dan yang kita baca dan yang kita pelajari selama kuartal ini adalah nubuatan-nubuatan yang merupakan peringatan kepada kita, supaya di akhir zaman nanti kita tahu harus kepada pihak mana kita berdiri, begitu ya, pada kebenaran. Dan juga tadi sudah ditekankan fungsi dari investigative judgment yang Pendeta Dolok Saribu tekankan tadi. Kalau bahasa Indonesianya itu di pelajaran hari Kamis, pengadilan pemeriksaan ataupun penghakiman per-Advent, betul Pendeta? Ya, betul. Yes, betul sekali. Penghakiman per-Advent. Yes. Jadi terakhir pertanyaannya sekarang, kalau di zaman Nuh, penghakimannya adalah air bah, mati semuanya. Di cerita Sodom dan Gomora, penghakimannya adalah api dan belerang. Kalau buat kita, Bapak Morgan Siagian, apa yang nanti akan menjadi solusi yang Tuhan tawarkan untuk menghapus segala macam dosa di muka bumi ini? Dan tentunya harapan kita bukan kita yang dibinasakan, gitu ya. Silakan lanjutannya. Baik, terima kasih. Jadi, apa yang menjadi bagian kita nanti? Tapi saya bacakan dulu ini Alpha dan Omega jilid 4 halaman 183, ya. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh dengan pakaian yang bernoda dosa. Sambil mengakui kesalahannya, ia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus, pembela kita, menyampaikan suatu permohonan yang berhasil demi keselamatan semua orang yang dengan pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepadanya. Ia membela perkara mereka dan dengan perjuangan dahsyat di Kalpari menaklukkan pendakwa mereka. Penurutan yang sempurna kepada hukum Allah telah memberinya segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ia memohon dari Bapanya rahmat dan pendamaian bagi manusia yang bersalah. Jadi bagi kita tidak seperti itu lagi. Karena kita boleh dikatakan adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada. Jadi para pemirsa, kita harus tetap teguh setia kepada Tuhan. Sehingga kematian kita tidak sama
dengan orang-orang yang tidak setia, baik seperti Nuh maupun Sodom dan Gomora, yang satu dengan air, yang satu lagi dengan api. Nah, bagaimana kita? Biarlah harapan kita boleh mati oleh karena kita sedang setia kepada Tuhan. Apakah itu karena habis tenaga kita? Itulah yang paling kita harapkan di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Siagian. Kalau Allah adalah hakim kita, Yesus pembela kita, dan malaikat saksi, apa yang harus kita takuti untuk ketika penghakiman terakhir itu akan datang? Semoga itu yang menjadi kekuatan kita, tapi belum lengkap kalau kita belum simpulkan bersama setelah yang satu ini. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masih Advent 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai jarak conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officer divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officer dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference, disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Masih tetap bersama kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kita masuk kepada kesimpulan. Saya mau arahkan pandangan kita kepada pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Saya rasa ini sudah tepat untuk menjadi kesimpulan kita. Ditanyakan, saat Anda mempertimbangkan cerita-cerita yang kita pelajari pekan ini, peringatan apakah yang Anda temukan untuk hidup Anda sendiri? Dan pengharapan apa yang kita temukan di dalam Kristus? Jadi peringatan dan juga pengharapan. Boleh Pendeta Dolok Sarigu mulai? Baik, ini menarik ya. Karena yang kita harapkan adalah kedatangan Yesus. Seandainya Yesus nggak datang, maksudnya hidup ini hanya mati lalu selesai. Selesai. Sayang sekali. Kalau hidupnya di sini, iya. Kalau hanya sampai di situ kan. Tapi Tuhan mengatakan dia akan datang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Tuhan akan datang. Cuman waktunya kita tidak tahu. Jadi saya mau bicara, karena kebetulan ini untuk internal ya. Saya mau bicara bahwa untuk kita, bahwa Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk menentukan waktu, tahun, tanggal, bulan, hari kedatangannya. Yang Tuhan mau, kita bersedia. Tuhan kita bersedia. Ada kutipan saya mau bacakan. Waktu dan musim telah Tuhan tentukan dalam kuasanya sendiri. Maksudnya waktu kedatangannya. Dan mengapa Tuhan tidak memberi kita pengetahuan ini? Karena kita tidak akan memanfaatkannya dengan benar jika Dia memberitahukannya kepada kita. Tuhan hanya berkata, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, tetapi tidak untuk waktu yang pasti. Kita tidak dikasih tahu. Para pengikutnya harus berada pada posisi mereka untuk mengikut Tuhan dan berjaga setiap saat. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Dia akan datang dalam 1, 2, atau 5 tahun.
Anda juga tidak bisa mengatakan bahwa kedatangannya itu masih lama, entah 10 atau 20 tahun lagi. Kita tidak mengetahui waktu kedatangannya yang pasti. Tapi satu hal yang pasti, pencurahan Roh Kudus dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Review and Herald 22 Maret 1892. Jadi Yesus pasti datang segera. Apa yang harus saudara lakukan? Saya sudah terangkan di awal. Menginjil. Ingat misi gereja kita? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menginjil. Jadi pastikan saudara dan saya datang ke gereja bukan arisan. Datang duduk diam, dengar, ngobrol, potluck, pulang. Itu kan arisan. Pernah ikut arisan? Belum. Itu kan arisan, apalagi arisan kalau orang suku Batak ada persahu tahun. Kan datang duduk diam, dengar, pulang, potluck, pulang. Nah, kalau hanya itu bukan gereja kan? Gereja, saudara punya visi untuk menginjil. Saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Dr. Ibu. Kalau Bapak Siagian, bagaimana menjawab pertanyaan kesimpulan tadi? Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jaga? Pemirsa yang kami kasihi, berjaga-jaga berarti mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, jangan lupa belajar firman Tuhan di pagi hari, renungan pagi. Pastikan ada buku renungan pagi di rumah, bukan dari HP, ya. Dan juga berjaga-jagalah belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat di malam hari. Dan itu akan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kenapa ini ada di pelajaran kita, di bagian kita, saudara-saudara? Karena renungan pagi bagaikan Tuhan menjagai kita di siang hari, dan renungan malam itu bagaikan Tuhan menjagai kita di malam hari. Dengan demikian kita tetap connect kepada Tuhan. Dan berikutnya, mari kita menginjil. Salah satu wadah yang disediakan di Gereja Masa Advent hari ke-7 adalah membawakan buku-buku, menginjil melalui literatur. Dengan demikian, orang banyak akan dapat membacanya, dan buku itu akan berkhotbah lebih hebat dari suara manusia yang langsung, sehingga mereka boleh bertobat dan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Cukup praktis, cukup spesifik, dan tidak sulit untuk dilakukan sebenarnya. Baiklah, saya minta kesediaan Bapak Siagian untuk mendoakan para pemirsa kita yang sedang menonton supaya tetap kuat dalam berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati dan pemikiran kami, baik kami yang ada di studio ini dan juga para pemirsa yang mendengarkannya. Bapa di sorga, Tuhan memberkati semua pendengar, para pemirsa. Biarlah kiranya Tuhan menuntun mereka melalui Roh Kudus, dan mereka pun tetap setia dan berjaga-jaga mendekatkan hidup lebih dekat kepada Yesus, khususnya pada zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur sekali untuk pemaparan dan juga pengalaman dari Bapak Morgan Siagian dan juga Pendeta Yohanes Dolok Saribu. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka, dan jika saudara melihat mereka melayani di tempat ataupun di daerah di mana saudara berada, boleh kirim salam kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa saudara menonton juga dan juga mengikuti pelajaran diskusi sekolah Sabat ini. Semoga mereka menjadi senang dan menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Inilah saat yang tepat untuk menyampaikan pertanyaan maupun pendapat Anda di kolom komen. Saya akan pastikan akan ditanggapi. Kalau tidak di kolom komen, maka akan ditanggapi secara langsung di video pekan berikutnya.
Jika belum dilakukan juga, maka ini kesempatannya juga untuk like video ini, mengikuti channel Gereja Advent Indonesia Barat di YouTube, dan juga membagikannya kepada sanak saudara melalui media sosial. Dan juga jangan lupa, jika perlu didoakan, perlu kekuatan, dan juga ada pertanyaan yang belum terjawab secara pribadi, maka hubungi kami melalui nomor berikut untuk didapatkan apa yang Anda butuhkan. Pekan depan kita akan melihat peran wanita di dalam nubuatan. Apakah sebagai simbolnya, atau gambaran, atau kiasan, ataupun peran nyata wanita dalam sejarah dan juga keselamatan dunia. Sampai kita bertemu lagi pekan depan, mari tetaplah berjaga-jaga dalam kerohanian kita. Tuhan memberkati.